Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zidan Tauhidillah dari Fakultas Syariah Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memaparkan hermeneutika Grazia. Jadi Grazia ini lahir pada tahun 1924 di Kuba. Ia adalah seorang profesor dalam bidang filsafat di Department of Philosophy di University of Buffalo di New York. Dan ia menempuh program BA bahasa dan dalam bidang filsafat lulus pada tahun 1965. Dalam bidang yang sama juga beliau melanjutkan di University of Chicago dan doctoral program juga dalam bidang filsafat di University of Toronto. Jadi kalau melihat ketekunannya dalam mendalami bidang filsafat, tidak diragukan lagi bahwa Grazia ini termasuk orang yang memiliki ilmu mendalam tentang berbagai bidang filsafat, seperti filsafat metafisika atau ontologi, kemudian historiografi, filosofis, filsafat, bahasa atau hermeneutika, dan filsafat skolastik, dan juga filsafat Amerika Latin. Sedangkan di bidang hermeneutika, Grazia ini telah menulis dimensi logis dan epistemologi dari sebuah teori tekstual yang menjadi perhatian penting dan sangat diperhitungkan dalam mengambil sudut pandang yang relevan. Grazia ini mengambil dua buah pemikiran, yaitu analitik dan kontinental. Grazia mencoba memberikan analisis logis dari gagasan teks yang ditarik perbedaan antara teks dan bahasa, artefak, benda-benda yang mengandung unsur seni. Ini dia lakukan untuk mempermudah mengklasifikasikan teks yang sesuai dengan modelis, sehingga dengan mudah mengidentifikasi fungsinya masing-masing. Keberadaan Grazia ini dalam dunia hermeneutik menjadi bukti tersendiri tentang bagaimana ilmu hermeneutika itu telah berkembang sedemikian rupa daripada asal mulanya. Hermeneutika pada masa kini tidaklah sama dengan hermeneutika di masa lalu. Bahkan hermeneutika yang dibawa oleh Grazia misalnya telah jauh berbeda dengan apa yang dicetus oleh pemikiran yang lain, yang merupakan yang dicetus oleh Schleiermacher, yang merupakan bapak hermeneutika modern pada masa kini. Hermeneutika sudah tidak lagi eksklusif hanya untuk menginterpretasikan Bible saja, melainkan juga dapat digunakan untuk teks-teks lain seperti sastra, filsafat, dan lain sebagainya. Nah, interpretasi ala Grazia ini, eksistensi manusia di bumi ini ditandai dengan adanya tulisan atau teks. Tulisan atau teks merupakan sebuah bukti akan tingginya peradaban yang dimiliki oleh komunitas manusia dimanapun ia berada. Dengan adanya tulisan atau teks, manusia dapat menceritakan apa yang terjadi di masanya kepada seluruh manusia yang menjadi generasi selanjutnya. Contoh dalam pengaplikasian Grazia dalam Al-Quran yaitu salah satunya yaitu penciptaan perempuan dalam Al-Quran. Surat dalam kesempatan ini yaitu yang saya ambil surat An-Nisa ayat 1 dalam analisis hermeneutika Grazia. Di antaranya meliputi pemaparan teori hermeneutika dan aplikasi teori tersebut. Jadi pembahasan penciptaan perempuan ini sangat penting, sebab ia sangat berpengaruh pada kedudukan perempuan dalam sejarah dan konteks sekarang ini. Al-Quran sebagai sumber referensi kehidupan umat Islam mempunyai pengaruh yang besar dalam perilaku kehidupan manusia. Jadi ayat-ayat yang terpapar di dalamnya menjadi acuan hidup manusia. Maka untuk memahami isinya perlu kiranya ia ditafsirkan secara ulang guna mendapatkan arti dan maksud yang benar.
Rahasia ini menggunakan penafsiran meliputi 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi historis, kemudian fungsi makna, dan fungsi implikatif. Kemudian ketiga fungsi ini diaplikasikan dalam penafsiran ayat tentang penciptaan perempuan yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Dalam hal ini, pengembangan pendapat Zitunah Subhan bahwa penting memahami kedudukan perempuan secara utuh dari era pra-Islam. Sebagai hasil, kemudian pada bagian fungsi historis ditemukan tentang keadaan masyarakat ketika ayat Al-Quran diturunkannya, yaitu kedudukan perempuan yang rendah dan termarginalkan. Adapun pada bagian fungsi makna, didapat kesimpulan bahwa perempuan tercipta dari jenis yang sama dengan laki-laki, bukan dari diri Adam. Sedangkan pada bagian fungsi implikatif ditemukan bahwa konsep penciptaan perempuan ini ternyata mempunyai sinkronisasi dengan teori gender. Dari teori gender tersebut melahirkan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Mereka memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.